Hei Sita Wijaya, kamu masih belum pergi juga. Selama 20 tahun hidup denganmu adalah hal yang paling memalukan. Peranmu sudah selesai. Cepat pergi dari sini. Kak, perasaan seseorang tidak bisa dipaksakan. Mas, Reza bilang dia mencintaiku. Mau katakan sejujurnya, hidup denganmu adalah hal yang paling memalukan. Bersamaan dengan ucapan itu, kehidupan pernikahan selama 20 tahun dilemparkan keluar pintu. Di tangan sang istri yang basah kuyup di tengah hujan badai, hanya ada sebuah tas kresek murah. Di dalamnya hanya ada jam tangan tua milik ayahnya dan selembar kartu debit yang warnanya sudah pudar. Apa ini bisa memberimu makan? Sang suami tertawa mengejek dan kartu tua milik ayahnya jatuh mengenaskan di genangan air hujan. Tetapi pria itu tidak tahu bahwa satu-satunya kartu yang tidak bisa dibuang oleh wanita itu malam itu akan menjadi kunci yang menghancurkan hidupnya. Saat kartu itu dimasukkan ke mesin ATM, alarm berbunyi di seluruh bank. Dan tak lama kemudian datanglah orang-orang tak dikenal. Apakah pernikahan ini benar-benar sebuah pengkhianatan ataukah sebuah rencana yang telah disusun sejak 20 tahun lalu? Sebelum kisah penuh plot twist ini dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan kisah yang lebih berbobot. Kisah hari ini dimulai. Bab 1, terbuang dalam hujan selama 20 tahun. Suara rintik hujan yang jatuh dan memantul di aspal menghantam telinga Sita. Sita menggenggam erat tas kresek di tangannya. Di dalamnya ada buku harian yang ia tulis selama 20 tahun, jam tangan tua ayahnya, dan beberapa helai pakaian, itu saja. Hei, Sita Wijaya, masih belum pergi? Suara Reza terdengar kesal dari dalam pintu depan. Hujan tahu, jangan berlama-lama, cepat pergi. Sita berbalik dan menatap Reza. Reza, aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Kalau kamu tiba-tiba mengusirku seperti ini, aku harus pergi kemana? Kenapa tanya padaku? Reza berkata dengan nada malas. Itu kan hidupmu, urus saja sendiri. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini pada orang yang sudah hidup bersamamu selama 20 tahun? 20 tahun? Reza tertawa sinis. Terus kenapa? Memangnya apa yang sudah kamu berikan padaku? Suara Reza sama sekali tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun terhadap orang yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun. Dari balik bahu Sita terlihat Cinta. Cinta adalah junior Reza di kantornya. Cinta sedang memeluk lengan Reza sambil tersenyum. Kak, bukannya aku tidak merasa bersalah. Cinta sedikit menundukkan kepalanya saat berkata, tapi perasaan seseorang kan tidak bisa dipaksakan. Sita merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tidak bisa dipaksakan. Jadi karena kalian tidak bisa memaksakan perasaan, aku harus hidup di jalanan. Sita, jangan teriak-teriak. Reza memotong dengan dingin, nanti didengar tetangga. Kamu memikirkan malu pada tetangga, tapi tidak pernah malu punya istri sepertiku? Mau ku katakan sejujurnya? Reza berkata sambil melipat tangan. Hidup denganmu adalah hal yang paling memalukan bagiku. Selama 20 tahun apa yang kamu lakukan? Mencuci piring dan bersih-bersih di warung makan. Reza memotong ucapan Sita sambil tertawa mengeyek. Di depan orang-orang kantor, setiap kali aku harus bilang istriku kerja di warung makan, tahu tidak betapa malunya aku. Sita menatap Reza dengan ekspresi tidak percaya. Saat Reza mempersiapkan diri untuk ujian masuk fakultas hukum hingga saat mendirikan perusahaan, semua itu menggunakan uang hasil jerih payah Sita. Sita bangun pukul 5 pagi untuk pergi ke warung makan, bekerja, dan pulang pukul 10 malam untuk menyiapkan makan malam Reza. Dengan tangan yang penuh bekas sabun cuci itu, Sita berkata dengan suara bergetar, "Aku yang mengetikkan proposalmu, aku yang memasakkan makananmu." Ayahku pernah berkata. Sita tiba-tiba berkata dengan suara rendah, manusia yang melupakan masa susahnya, berarti dia juga melupakan orang yang menemaninya. Ayahku, meskipun seharian bekerja di proyek bangunan, selalu pulang dengan senyum dan berkata padaku, Sita, ayah tidak apa-apa, asal memikirkanmu saja, ayah sudah kuat. Aku ingin membuatmu menjadi orang seperti itu. Sudah cukup. Reza mengibaskan tangannya. Jangan bawa-bawa nama ayahmu untuk drama. Reza, besok kan pengumuman IPO di Bursa Efek. Aku sangat menantikannya. Ya, aku tahu, Reza berkata sambil melihat jam tangannya.
Terima kasih, berkatmu aku bisa sampai di titik ini. Tapi sekarang sudah selesai. Peranmu sudah berakhir. Peran, air mata jatuh dari mata Sita. Aku hanyalah sebuah peran dalam hidupmu. Reza merebut tas yang dipegang Sita dan melemparkannya ke tanah. Tas itu robek dan 20 tahun kehidupan Sita berserakan di genangan air hujan. Cuma ini, Reza menatap ke bawah dan berkata, "Jam tangan ayah, buku catatan tua, menyedihkan sekali." "Itu jam tangan ayahku." Sita berlutut untuk mengambil jam tangan itu. "Dengan jam ini, ayahku seumur hidupnya selalu menepati janji." "Terus kenapa?" Reza berkata dengan dingin. "Memangnya jam tangan itu bisa memberimu makan?" "Oh, aku hampir lupa satu hal." Reza mengeluarkan gunting dari dompetnya. Kartu ini juga sudah tidak berguna lagi kan? Ia menggunting kartu kredit Sita menjadi dua. Potongan plastik itu jatuh di depan kaki Sita. "Sekarang benar-benar sudah berakhir. Jangan harap sepeser pun dariku, Reza." Sita memanggil untuk terakhir kalinya. Bagaimana bisa seseorang berubah seperti ini? Reza membanting pintu dengan keras. Terdengar suara kunci diputar. Sita berdiri sendirian di tengah hujan. Sita berlutut dan memunguti barang-barangnya yang berserakan. Ia membuka buku hariannya yang basah oleh air hujan. "Hari ini aku bekerja keras demi Reza. Besok aku akan membuatkan rendang kesukaannya." Air mata mengalir dari mata Sita. "Apa salahku? Apakah salah karena aku bekerja tanpa istirahat sehari pun? Apakah salah karena aku terlalu mempercayai orang?" Sita mengobrak-abrik kantong sampah yang basah. Ia mencari apakah ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari barang-barang yang dibuang Reza. Di dasar kantong, ia merasakan sebuah kotak kecil. Kotak berisi barang-barang peninggalan ayahnya. "Ayah." Sita memeluk kotak itu dengan tangan gemetar. "Setidaknya kamu tidak membuang ini." Saat membuka kotak itu, selembar kartu debit tua muncul. Lapisan plastiknya sudah hampir mengelupas semua. Sita teringat ucapan ayahnya 10 tahun lalu sebelum meninggal. "Sita, jika musim dingin terberat dalam hidupmu datang, gunakan ini." "Ayah, waktu itu aku tidak mengerti maksudmu. Tapi sepertinya sekarang adalah musim dingin itu." Ayahnya selalu berbicara penuh teka-teki. Sita memasukkan kartu itu ke sakunya dan bangkit. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan kedinginan. Sedikit lagi, bertahanlah sedikit lagi. Ini peninggalan ayah. Sita mulai berjalan terhuyung-huyung. Entah sejak kapan ia merasa pusing. Sejak pagi tadi ia belum makan apa-apa. Ia terlalu sibuk menyiapkan sarapan untuk Reza. Ucapan ayahnya yang selalu menyuruhnya sarapan. Dulu ia pikir itu hanya omelan. Sebuah minimarket terlihat. Sita dengan sisa tenaganya mendorong pintu dan masuk. "Ya ampun Bu, Anda tidak apa-apa." Pemilik minimarket menatap Sita dengan kaget. "Sebentar, saya hanya perlu istirahat sebentar. Saya akan segera pergi." Sita berdiri di depan mesin ATM dan mengeluarkan kartu dari sakunya. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan kartu itu. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba sekali saja." Ia memasukkan kartu dan menekan nomor PIN. Tanggal lahir ayahnya. Layar berkedip-kedip lalu muncul tulisan merah. "Tingkat keamanan Master Guardian." Apa ini? Apa rekeningnya tidak bisa diakses? Sita tidak bisa memahami tulisan di layar. Tiba-tiba, alarm berbunyi kencang dari mesin ATM. "Loh, ini kenapa?" "Bu, jangan-jangan salah memasukkan kartu." Pemilik minimarket mendekat dengan panik. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya bahkan belum menarik uang." Kesadaran Sita mulai memudar. Ia terduduk di lantai. "Maaf, saya akan segera pergi." Terdengar suara mobil dari luar. Suara beberapa mobil yang berhenti bersamaan. Dari balik kaca minimarket terlihat beberapa sedan hitam. "Wah, mobil sebanyak ini mau apa?" Pemilik minimarket bergumam sambil melihat keluar. Orang-orang berjas masuk ke dalam minimarket. Pria parubaya yang paling depan berlutut di hadapan Sita. "Nona Sita Wijaya, sudah lama sekali. Anda telah melalui banyak kesulitan. Anda salah orang." "Tidak mungkin salah. Kami telah mencari Nona selama ini. Anda putri dari Bapak Hartono Wijaya, bukan?" Rekening Guardian yang disegel selama 20 tahun baru saja diaktifkan. Pria itu menyodorkan kartu nama. Tertulis Budi Santoso.
Direktur Utama Grup Keuangan Nusantara. Ayah saya seorang direktur utama, benar. Beliau menyembunyikan segalanya hingga akhir hayatnya demi melindungi putrinya. Sita menatap Budi Santoso dengan ekspresi tidak percaya. Jadi ayah tidak membuangku, justru sebaliknya. Beliau melindungi Anda seperti nyawanya sendiri. Penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan di tempat yang aman. Saat ini nyawa Nona bisa dalam bahaya. Budi Santoso membantu Sita berdiri. Kaki Sita terasa lemas. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memegangku seperti ini. Sedan hitam itu melaju membelah kota. Sita menatap keluar jendela dari kursi belakang. Tetesan air hujan mengalir di kaca jendela. Seperti air mata yang telah ia tumpahkan selama 20 tahun, mobil berhenti di sebuah kawasan perumahan mewah. Di gerbangnya terdapat papan nama Wisma VIP. Sita bahkan tidak tahu ada tempat seperti ini. Ini tempat apa? Sita bertanya dengan hati-hati. Anda tidak perlu khawatir. Budi Santoso berkata dengan tenang. Ini adalah tempat untuk melindungi Nona. Apa orang sepertiku boleh datang ke tempat seperti ini? Tentu saja boleh. Tidak. Anda adalah orang yang seharusnya berada di sini. Nona, di sini kami akan menjelaskan segalanya. Budi Santoso mengantar Sita ke ruang keluarga. Sebuah layar besar di dinding ruang keluarga menyala. Wajah ayahnya muncul di layar. Ayah, suara kecil keluar dari mulut Sita. Sita, jika kamu menonton video ini, berarti waktu tersulit dalam hidupmu telah tiba. Itu suara ayahnya. Hati Sita terasa hangat. Ayah, Sita menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah, bahkan sebelum kamu lahir, sudah mempersiapkan segalanya untuk melindungimu. Ada orang bernama Darmawan yang mencoba menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan keluarga kita, Sita bergumam tak percaya. Di layar muncul foto masa muda ayahnya dan Darmawan. Orang ini ayahnya Reza kan? Reza adalah putra Darmawan. Sejak 20 tahun lalu, dia diperintahkan untuk mendekatimu. Bohong, suara Sita bergetar. Jadi pernikahan itu juga benar. Budi Santoso menjawab pelan. Semua itu adalah rencana sejak awal. Tubuh Sita gemetar karena syok. 20 tahun hidupnya adalah sebuah kebohongan. Pria itu tidak pernah mencintaiku sekalipun, tapi sekarang dengan kekuatan yang ayah tinggalkan, kamu bisa merebut kembali semuanya. Sita, hiduplah dengan bangga. Ayah, air mata Sita jatuh. Kenapa baru memberitahuku sekarang? Video itu berakhir. Sita terdiam untuk waktu yang lama. Jika ingin menangis, menangislah. Budi Santoso berkata dengan suara rendah. Tidak ada siapa-siapa di ruangan ini, tidak. Sita menggelengkan kepala. Aku tidak akan menangis lagi. Budi Santoso meletakkan sebuah kartu hitam di depan Sita. Kartu ini tidak memiliki batas. Seluruh aset yang dikumpulkan Bapak Hartono selama 20 tahun terhubung dengan kartu ini. Sita menatap kartu itu dengan hati-hati. Peninggalan ayah, benar. Beliau meninggalkannya untuk digunakan hanya oleh putrinya. Sita perlahan mengangkat kartu itu. Kartu itu berkilauan saat terkena cahaya. Apa yang bisa aku lakukan dengan kartu ini? Apapun yang Anda inginkan. Budi Santoso berkata dengan tegas. Dana yang diinvestasikan di perusahaan Reza akan ditarik seluruhnya besok pagi. Rencana IPO-nya akan gagal besok pagi. Sita menarik napas perlahan. Wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan besok? Sita bangkit dan berjalan ke jendela. Dari balik jendela terlihat gedung perusahaan Reza. Di kantor yang lampunya menyala, Reza dan Sinta sedang mengangkat gelas sampahnya. Mereka tertawa tanpa tahu apa-apa. 20 tahun, Sita bergumam. 20 tahun yang aku lalui, yang ayahku tahan. Tatapan mata Sita berubah menjadi dingin, permainan baru saja dimulai. Bab 2, serangan balik di pesta pertunangan. Keesokan paginya, Sita terbangun oleh suara helikopter. Dari luar jendela, terlihat helikopter hitam sedang mendarat. Sita mengenakan setelan jas hitam yang telah disiapkan semalam. Di cermin, ia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ibu Direktur, sudah siap? Budi Santoso mengetuk pintu. Sita membuka pintu dan keluar. Pesta pertunangan Reza dan Sinta hari ini kan? Benar, di Grand Hotel, dimulai pukul 11 pagi. Budi Santoso memberikan tablet pada Sita. Di layar tertera Dena Hotel dan daftar tamu.
Semua persiapan sudah selesai. Sita naik ke helikopter, kota terbentang di bawah kakinya. Hingga kemarin, itu adalah ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh Sita. Helikopter mendarat di atap Grand Hotel. Manajer hotel secara pribadi keluar menyambut Sita. Selamat datang, Ibu Direktur Sita Wijaya. Manajer itu membungkuk 90 derajat. Sita masih merasa canggung dengan panggilan Ibu Direktur. Bagaimana acara pertunangannya? Baru saja dimulai. Tapi sesuai instruksi Ibu Direktur, semua persiapan sudah selesai. Sita mengangguk, ia turun ke aula menggunakan lift. Di depan pintu aula, Sita berhenti sejenak, dari dalam terdengar suara tawa dan tepuk tangan. Suara Reza dan Sinta yang sedang berbahagia. Apakah kita akan masuk? Budi Santoso bertanya dengan hati-hati. Sita menarik napas dalam-dalam, kita masuk. Pintu aula terbuka. Reza dan Sinta berdiri di atas panggung sambil berpegangan tangan. Para tamu bertepuk tangan. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di acara ini. Reza memegang mikrofon dan berbicara. Saya sekarang akan melupakan semua masa lalu dan memulai hidup baru bersama Shinta. Para tamu kembali bertepuk tangan mendengar ucapan Reza. Sita menyaksikan pemandangan itu dari belakang aula. Melupakan masa lalu? Begitu mudahnya kau mengatakan 20 tahun itu. Sita menggigit bibirnya sambil bergumam. Ibu Direktur, apakah akan kita mulai sekarang? Budi Santoso berbisik di telinganya. Sita mengangguk. Tiba-tiba semua lampu di aula padam. Para tamu mulai berbisik. Loh, mati lampu? Kenapa tiba-tiba? Layar besar di dinding menyala. Di layar muncul sebuah surat. Surat yang ditulis Reza untuk Sita 20 tahun lalu. Sita, aku miskin dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Tapi jika kamu percaya padaku, suatu saat nanti aku akan membuatmu bahagia. Para tamu menatap layar. Wajah Reza memucat. Itu apa? Shinta bertanya sambil memegang lengan Reza. Surat berikutnya muncul. Sita, karena sibuk belajar untuk ujian, aku tidak bisa kerja paruh waktu. Maafkan aku. Aku membeli buku lagi dengan uang hasil kerjamu. Para tamu mulai berbisik. Reza ternyata menerima uang dari seseorang. Siapa itu Sita? Reza melompat dari panggung. Ia mencoba mematikan sistem suara, tetapi tidak ada yang berfungsi. Surat terakhir muncul di layar. Sita, tanpamu aku bukan apa-apa. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku janji. Aula menjadi hening. Reza merebut mikrofon dan berteriak. Ini hanya lelucon seseorang. Jangan percaya. Saat itu pintu aula terbuka lebar. Sita berjalan masuk perlahan. Dengan setelan jas hitamnya, Sita terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Para tamu menatap Sita, wajah Reza kehilangan semua warnanya. Sita, kenapa kamu di sini? Halo Reza, Sita berkata dengan tenang. Sita berjalan menuju panggung. Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Sita Wijaya. Saya adalah orang yang menulis surat-surat tadi. Para tamu berbisik. Saya hidup bersama Mas Reza selama 20 tahun. Saya bekerja mencuci piring dan bersih-bersih di warung makan untuk mendukungnya. Shinta menatap Reza. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi kemarin Mas Reza mengusir saya ke tengah hujan. Katanya 20 tahun itu memalukan. Sita mengeluarkan setumpuk kwitansi dari tasnya. Ini adalah catatan 20 tahun. Sita melemparkan kwitansi-kwitansi itu ke wajah Reza. Potongan-potongan kertas itu berserakan di lantai. Sita, hentikan. Orang-orang melihat, Reza berkata dengan panik. Justru orang-orang harus melihat. Mereka harus tahu orang seperti apa kamu ini. Sita tersenyum dingin. Tapi aku baru tahu fakta yang mengejutkan. Investasi di perusahaan Mas Reza katanya ditarik semua pagi ini. Wajah Reza semakin pucat. Apa maksudmu? Rencana IPO juga dibatalkan. Selamat ya. Sita bertepuk tangan perlahan. Para tamu menatap Sita dengan ekspresi terkejut. Saat itu pintu aula kembali terbuka. Bapak Darmawan masuk. Ayah Reza, Sita Wijaya, sudah cukup bukan? Darmawan berkata dengan nada mengancam. Bapak Darmawan, senang bertemu dengan Anda. Sita menyapa dengan sopan. Anda ingat apa yang Anda lakukan pada ayah saya 20 tahun yang lalu. Sita mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Ini adalah dokumen asli yang Anda palsukan untuk menjebak ayah saya waktu itu. Wajah Darmawan mengeras. Dari mana kamu dapatkan barang palsu itu? Ini bukan palsu.
Ayah saya mengumpulkan bukti selama 20 tahun. Sita membuka dokumen itu. Tanda tangan dan stempel Darmawan terlihat jelas. Dokumen ini akan diserahkan ke kejaksaan besok. Darmawan tidak bisa berkata apa-apa. Sita memandang para tamu. Bapak dan ibu sekalian, biaya sewa hotel hari ini pembayarannya dibatalkan. Maaf, tapi silakan Anda semua meninggalkan tempat ini. Sita memberi isyarat pada Budi Santoso. Staf hotel masuk dan mulai mengantar para tamu keluar. Reza memegang lengan Sita. Sita, kita perlu bicara. Bicara? Selama 20 tahun, bukankah kita sudah bicara semuanya? Sita melepaskan tangan Reza. Oh, dan Mas Reza, dalam 24 jam ke depan, Anda harus membayar utang 1 triliun rupiah. 1 triliun? Apa maksudmu? Utang rentenir. Uang yang Anda pinjam untuk investasi perusahaan. Wajah Reza membiru. Uang itu rencananya akan dibayar dengan dana investasi. Tapi karena dana ditarik, tidak ada cara untuk membayarnya. Sita, kumohon. Mas Reza pura-pura saja tidak mengenalku. Aku mohon. Sita berbalik dan meninggalkan aula. Reza dan Sinta tertinggal sendirian di aula yang kosong. Di dalam lift, Sita menatap cermin. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia melihat dirinya yang percaya diri. Balas dendam baru saja dimulai. Bab 3. Identitas para pengkhianat. Saat Sita sedang memeriksa dokumen di kantor penthouse-nya, Budi Santoso masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya tegang. Ibu Direktur, ada tamu penting yang datang. Siapa? Sita mengangkat kepalanya dari dokumen. Seorang pengacara bernama Aditya. Katanya dia membawa informasi penting terkait ayah Anda. Sita berpikir sejenak. Jika itu orang yang berhubungan dengan ayahnya, ia harus menemuinya. Suruh dia masuk. Pintu terbuka dan seorang pria berusia pertengahan 30-an masuk. Ia mengenakan setelan rapi, tetapi wajahnya tegang. Ibu Direktur Sita Wijaya pertama kali bertemu. Saya pengacara Aditya Nugraha. Aditya memberi hormat. Silakan duduk. Apa hubungan Anda dengan ayah saya? Sita mempersilakan duduk. Aditya mengeluarkan sebuah kunci tua dari tasnya. Almarhum Bapak Hartono Wijaya berpesan untuk menyerahkan kunci ini hanya pada saat yang paling berbahaya. Sita menerima kunci itu. Berat dan dingin. Ibu Direktur, Reza dan Darmawan bukan sekadar penipu biasa. Suara Aditya merendah. Apa maksud Anda? Apakah Anda tahu organisasi bernama Sindikat Naga Hitam? Sita menggelengkan kepala. Itu adalah organisasi rahasia yang mengelola uang kotor dari kalangan politik dan bisnis. Darmawan adalah salah satu tokoh kuncinya. Aditya mengeluarkan tablet dan menunjukkannya pada Sita. Di layar terdapat foto beberapa politisi dan pengusaha. Mereka semua terhubung dengan naga hitam. Ayah Anda juga kehilangan nyawanya karena mereka. Wajah Sita mengeras. Maksud Anda ayah saya bukan meninggal, tapi dibunuh? Benar. Dan sekarang Ibu Direktur juga menjadi target mereka. Saat itu ponsel Aditya berdering. Aditya menjawab telepon dan wajahnya memucat. Ibu Direktur, gawat. Ada apa? Sinta menghubungi dan ingin bertemu dengan Anda. Katanya dia punya informasi penting. Sinta, tiba-tiba sekali, kemungkinan besar ini jebakan. Tapi bisa jadi itu informasi yang sangat penting. Sita berpikir sejenak, di mana dia mengajak bertemu, di sebuah gudang, di pelabuhan yang sudah ditutup. Budi Santoso menyela. Ibu Direktur, itu terlalu berbahaya. Jangan pergi. Tapi kita harus tahu informasi apa yang dimiliki Sinta. Sita bangkit, Aditya menghalangi jalan Sita. Ibu Direktur, biar saya periksa dulu. Tidak, kita pergi bersama. Sita tidak mau mengalah. 1 jam kemudian, Sita dan Aditya tiba di pelabuhan yang sudah ditutup. Gudang-gudang tua yang menyeramkan berjejeran. Ibu Direktur, Anda yakin mau masuk? Aditya bertanya untuk terakhir kalinya. Ya, aku harus pergi. Sita mendorong pintu gudang. Pintu terbuka dengan suara berderit. Di dalam gudang gelap gulita. Sita menyalakan senter ponselnya. Sinta, ini aku. Sita meninggikan suaranya. Tiba-tiba lampu menyala. Sita menyipitkan matanya. Di tengah gudang berdiri seorang pria berusia 60-an. Sita merasa pernah melihat wajah itu. Siapa Anda? Sita mundur. Sita, ini paman. Pria itu tersenyum. Paman, Sita tidak percaya. Karena setahunya ayahnya tidak punya saudara. Aku Bambang Wijaya.
kakak kandung ayahmu. Bambang mendekati Sita. Ayah bilang beliau tidak punya saudara. Tentu saja dia bilang begitu karena aku mengkhianati ayahku sendiri. Wajah Bambang menjadi dingin. 20 tahun yang lalu, aku menjual rahasia ayahmu kepada Darmawan. Berkat itu, aku bisa hidup nyaman. Sita terkejut. Kerabat terdekatnya telah mengkhianati ayahnya. Tapi kamu muncul dan mengacaukan segalanya. Bambang mengeluarkan pisau dari sakunya. Paman, apa yang Anda lakukan? Sita mundur. Serahkan setengah dari warisan yang ditinggalkan ayahmu. Maka aku akan melepaskanmu dengan tenang. Bambang mengarahkan ujung pisaunya ke Sita. Sita merasa putus asa. Bahkan kerabat darahnya pun menjadi musuh. Saat itu terdengar suara rintihan dari sudut gudang. Sita menoleh dan melihat Shinta terikat di sebuah kursi. Sita hendak berlari ke arah Shinta. Jangan bergerak. Bambang berteriak. Saat itu dari luar gudang terdengar suara Reza. Sita, kau lihat baik-baik. Reza tertawa sambil melihat monitor CCTV. Selama 20 tahun kau hidup seperti orang bodoh, kan? Bagaimana sekarang? Rasanya dikhianati. Suara Reza menggema melalui pengeras suara. Sita gemetar karena marah. Reza, keluar dan hadapi aku secara jantan. Jantan, jangan konyol. Kau sejak awal adalah bagian dari rencana kami. Sita jatuh dalam keputusasaan. Semuanya adalah rencana. Saat itu Sita menyentuh kartu debit tua di sakunya. Benda terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Ayah, Sita bergumam. Tiba-tiba Sita teringat teknik bela diri yang diajarkan ayahnya. Sesuatu yang ia pelajari sebagai permainan saat kecil. Saat Bambang hendak mengayunkan pisaunya, Sita menghindar ke samping. Bersamaan dengan itu, ia memukul pergelangan tangan Bambang dengan ujung kartu debit yang tajam. Aduh, Bambang menjatuhkan pisaunya. Sita dengan cepat berlari ke tempat Shinta. Ia mencoba melepaskan tali. Saat itu terdengar suara tik-tak dari lantai. Angka di bom, waktu terus berjalan. 10, 9, 8, Sita panik. Tidak cukup waktu untuk menyelamatkan Shinta dan melarikan diri. 7, 6, saat itu dinding gudang hancur dan sebuah mobil hitam menerobos masuk. Itu Aditya. Ibu Direktur, cepat! Aditya berteriak. Sita menggendong Shinta dan melompat ke dalam mobil. 4, 3, 2. Aditya menginjak gas. Mobil melesat keluar dari gudang. 1, ledakan terdengar. Gudang dilalap api. Di kursi belakang, Sita terengah-engah. Shinta sadar di pelukan Sita. Kakak, Shinta menangis. Tidak apa-apa, sekarang sudah aman. Sita mengelus kepala Shinta. Tetapi Sita tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 4. Harapan di Pulau Pelindung. Di dalam mobil yang menjauh dari lokasi ledakan, Sita masih menatap Shinta dengan tangan gemetar. Wajah Shinta memar. Shinta, kamu tidak apa-apa. Kak, maafkan aku. Aku yang menjebak kakak. Shinta berkata sambil terisak. Aditya memeriksa Sita melalui kaca spion. Ibu Direktur, kita sedang menuju tempat yang aman. Kemana? Tempat rahasia yang disiapkan oleh almarhum Bapak Hartono Wijaya. Mobil melaju ke arah pantai. Setelah sekitar 30 menit, mereka tiba di sebuah dermaga kecil. Kita ganti dengan kapal di sini. Aditya turun dari mobil. Sita dan Shinta mengikutinya. Sebuah yat putih berlabuh di laut. Kak, semua ini terjadi karena aku. Shinta, sudahlah. Ini bukan salahmu. Sita menepuk bahu Shinta. Yat itu melaju membelah lautan. Sekitar 1 jam kemudian sebuah pulau kecil terlihat. Seluruh pulau ditutupi hutan lebat. Itu Pulau Pelindung. Aditya menunjuk ke arah pulau. Tempat yang dibuat ayahku. Benar. Beliau menyiapkannya sejak 20 tahun yang lalu. Sampainya di pulau, bangunan-bangunan modern muncul. Dari luar terlihat seperti resor biasa, tetapi di berbagai sudut terdapat perangkat keamanan canggih. Masuk ke dalam gedung, monitor-monitor raksasa memenuhi dinding. Kota-kota besar di seluruh dunia ditampilkan secara real time. Sita terkagum, ayah Anda membangun semua ini sendirian. Aditya menekan beberapa tombol di keyboard. Data yang sangat besar muncul di layar. Apa ini? Semua informasi
tentang sindikat naga hitam. Data yang beliau kumpulkan selama 20 tahun, Sita melihat layar dengan saksama. Terdapat foto dan data Darmawan, Reza, dan banyak politisi. Mas Aditya juga bilang berhubungan dengan ayah. Sita menatap Aditya. Aditya ragu sejenak lalu membuka mulut. Saya juga korban dari naga hitam. 10 tahun yang lalu saya kehilangan orang tua saya. Suara Aditya merendah. Ayah Anda yang menampung saya dan menyekolahkan saya hingga menjadi sarjana hukum. Sita merasakan kehangatan ayahnya. Ayah yang bahkan setelah meninggal masih menolong orang. Apa yang ayah katakan padamu? Beliau berpesan untuk membantumu di saat-saat tersulit. Aditya menatap Sita dengan serius. Dan beliau berpesan untuk mewujudkan keadilan yang lebih besar daripada sekadar balas dendam. Sita mengangguk. Keadilan. Benar. Mengubah sistem agar organisasi seperti naga hitam tidak akan pernah muncul lagi. Sita kembali menatap layar. Semua yang telah disiapkan ayahnya selama 20 tahun. Shinta, informasi apa yang kau miliki? Shinta mengeluarkan sebuah perekam suara kecil dari tasnya. Aku merekam percakapan Reza dengan Darmawan. Shinta memutar rekaman itu, terdengar suara Reza. Ayah, bagaimana ayah membereskan Hartono si tua bangka itu? Suara Darmawan menyusul 20 tahun yang lalu sudah kubereskan dengan rapi. Sekarang tinggal membereskan putrinya saja. Wajah Sita mengeras. Bukti yang jelas bahwa mereka membunuh ayahnya. Kak, tadinya aku pikir Reza benar-benar mencintai kakak. Shinta menangis. Tapi ternyata semuanya bohong dari awal. Sita memegang tangan Shinta. Shinta, sekarang kita yang harus mengungkap kebenaran. Aditya menekan keyboard lain, data baru muncul di layar. Ibu Direktur, sekarang kita siap untuk melakukan serangan balik. Rencana apa? Bukan dengan membuat perusahaan Reza bangkrut, tetapi dengan membagikan teknologi yang mereka curi secara gratis ke seluruh dunia. Sita terkejut. Gratis? Benar. Dengan begitu, orang-orang di seluruh dunia akan mendukung Ibu Direktur. Mata Aditya berbinar. Ini bukan sekadar balas dendam, tetapi untuk kebaikan yang lebih besar. Sita memahami maksud ayahnya, ada keadilan yang lebih besar daripada dendam pribadi. Baiklah, kita lakukan itu. Sita membulatkan tekadnya. Aditya mendekati Sita. Ibu Direktur, ini bisa berbahaya. Tidak apa-apa, ini adalah jalan yang telah disiapkan ayah. Sita menatap keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai laut menjadi merah. Mas Aditya, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Aditya juga berdiri di samping Sita. Saya juga begitu. Berkat Ibu Direktur, saya menemukan tujuan hidup saya. Shinta menatap mereka berdua. Kak, adakah yang bisa kubantu? Shinta, kamu adalah saksi kunci yang paling penting. Sita menatap Shinta, jika kamu berani memberikan kesaksian, kita bisa mengakhiri semua ini. Shinta mengangguk. Baik kak, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Sita merasa untuk pertama kalinya ia bertemu dengan rekan sejati. Waktu 20 tahun kesendiriannya kini telah berakhir. Mulai besok adalah awal yang baru. Sita berkata sambil menatap laut. Suara ombak menyelimuti pulau. Harapan baru juga datang seperti ombak di hati Sita. Aditya berdiri di samping Sita, menatap laut bersama. Persahabatan yang hangat mengalir di antara mereka. Sita menatap data paten rahasia yang ditinggalkan ayahnya dan mulai memimpikan mimpi baru. Melampaui balas dendam untuk mengubah dunia. Bab 5, Deklarasi Keadilan. 3 bulan kemudian, Sita berdiri di panggung Forum Keuangan Internasional. Seluruh media dan investor dunia memperhatikannya. Sita bukan lagi wanita lemah 20 tahun yang lalu. Selamat pagi, saya Sita Wijaya. Suara Sita menggema di aula besar. Hari ini saya akan memberikan pengumuman penting. Di belakang Sita, layar besar menampilkan data teknis. Teknologi ini selama ini dimonopoli oleh perusahaan tertentu, tetapi mulai hari ini akan dibagikan secara gratis ke seluruh dunia. Para hadirin berbisik. Membagikan teknologi senilai triliunan rupiah secara gratis adalah hal yang tidak terpikirkan. Pengembang sejati teknologi ini adalah ayah saya, Hartono Wijaya. Suara Sita penuh emosi. 20 tahun yang lalu, seorang bernama Darmawan membunuh ayah saya dan mencuri teknologi ini. Aula menjadi hening. Di sisi panggung, Aditya memperhatikan Sita.
Tetapi saya tidak memilih balas dendam. Saya memilih kebaikan yang lebih besar. Sita memandang para hadirin. Saya berharap dengan teknologi ini, lebih banyak orang bisa bahagia. Tepuk tangan membahana. Awalnya hanya beberapa orang, tetapi semakin banyak yang berdiri dan bertepuk tangan. Setelah presentasi, Sita menerima pertanyaan dari wartawan. Ibu Direktur, apa alasan Anda membagikan teknologi ini meskipun harus menanggung kerugian besar? Ada yang lebih berharga dari uang, kebahagiaan orang banyak. Sita menjawab dengan senyum. Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan dengan Bapak Reza? Masa lalu adalah masa lalu. Saya sedang berjalan menuju masa depan. Jawaban Sita tegas. Setelah konferensi pers, Sita bertemu Aditya di lobi hotel. Kerja bagus, Ibu Direktur. Aditya berkata dengan senyum hangat. Ini semua berkat Mas Aditya. Sita juga tersenyum. Tidak. Ini mungkin karena Ibu Direktur yang berani. Keduanya duduk di kafe hotel. Pemandangan malam kota terbentang di luar jendela. Bagaimana kabar Reza? Sita bertanya. Dia sedang dikejar-kejar rentenir. Tidak bisa membayar utangnya. Aditya menjawab dengan tenang, dan Darmawan sedang diperiksa kejaksaan. Sita menunjukkan ekspresi yang rumit. Aku tidak menyangka balas dendam akan terasa sehampa ini. Bukankah karena itu Ibu Direktur memilih jalan yang lebih besar? Aditya menatap Sita. Sekarang adalah awal yang sebenarnya. Sita mengangguk. Saat itu, Sinta masuk ke kafe. Sinta telah berubah total. Kakak, Mas Aditya. Sinta menyapa dengan ceria. Sinta, bagaimana kabarmu? Sita bertanya dengan gembira. Bekerja di yayasan sangat memuaskan. Sinta duduk. Hari ini saya membantu para wanita yang sedang kesulitan, rasanya sangat bangga. Sita senang dengan perubahan Sinta. Apa kau tahu kabar Reza? Sinta bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu, aku tidak peduli lagi. Sita menjawab dengan jujur. Saat itu ponsel Aditya berdering. Ya Bapak Budi, baik, saya mengerti. Aditya menutup telepon dan menatap Sita. Ibu Direktur, Reza menyerahkan diri. Sita terkejut. Menyerahkan diri? Benar. Dia mengakui semua kejahatannya dan datang ke kantor polisi. Sita merasakan emosi yang kompleks. Orang yang telah hidup bersamanya selama 20 tahun. Aku tidak akan menjenguknya. Sita berkata dengan tegas. Hubunganku dengannya sudah berakhir. Aditya dengan lembut memegang tangan Sita. Saya menghormati pilihan Ibu Direktur. Sita merasakan kehangatan Aditya. Setelah 20 tahun, untuk pertama kalinya ia merasa mengenal cinta sejati. Mas Aditya, terima kasih. Justru saya yang berterima kasih, berkat Ibu Direktur hidup saya menjadi berarti. Sinta tersenyum melihat mereka berdua. Kakak terlihat sangat bahagia, ya. Untuk pertama kalinya aku benar-benar bahagia. Sita tersenyum cerah. Bintang-bintang berkelip di luar jendela kafe. Sita merasa ayahnya sedang mengawasinya dari langit. Ayah, sekarang aku bisa hidup dengan bangga. Sita berkata dalam hati kepada ayahnya. Aditya dan Sinta menatap Sita dengan hangat. Sita tidak lagi sendirian. Mulai besok akan ada hal-hal baru yang menanti. Sinta berkata, ya, tapi sekarang aku tidak takut lagi. Sita menjawab dengan percaya diri. Karena ada orang-orang yang akan menemaniku. Mereka bertiga saling menatap dan tersenyum. Itu adalah momen paling bersinar dalam hidup Sita. Seperti bintang di langit malam, masa depan Sita juga bersinar dengan harapan. Sita teringat wasiat terakhir ayahnya. Kemenangan sejati adalah menjadi bahagia. Sekarang Sita sepertinya mengerti artinya. Bab 6, serangan balik dari bayangan. Saat Sita sedang meninjau rencana proyek baru di kantor yayasannya, Aditya tiba-tiba membuka pintu dengan tergesa-gesa. Wajah Aditya pucat. Ibu Direktur, gawat. Ada apa? Sita mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen. Reza kabur. Sita terkejut. Kabur? Benar. Dia melarikan diri saat dalam perjalanan pemindahan dengan bantuan sipir penjara. Aditya menunjukkan tabletnya kepada Sita. Sepertinya sindikat naga hitam telah menyuap para sipir. Wajah Sita mengeras. Saat itu Budi Santoso masuk dengan tergesa-gesa. Ibu Direktur, ada masalah yang lebih serius. Apa itu? Anak Anda diculik. Dunia Sita
terasa runtuh. Si siapa? Orang tak dikenal membawanya saat pulang sekolah. Budi Santoso berkata dengan cepat. Sita bangkit dari kursi dan hampir terjatuh. Aditya dengan sigap menopang Sita. Ibu Direktur, tenanglah. Bagaimana bisa tenang, anakku? Suara Sita bergetar. Saat itu ponsel Sita berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Sita, ini aku. Itu suara Reza. Reza, di mana kau sembunyikan anakku? Anakmu aman, tapi ada syaratnya. Reza berkata dengan dingin. Syarat apa? Transfer semua rekening yang kau miliki ke rekening kami. Sita gemetar karena amarah. Tidak akan pernah. Kalau begitu anakmu akan mati. Reza tertawa. Datang ke lokasi pembongkaran di perkampungan kumuh. Sendirian, telepon terputus. Ibu Direktur, ini jebakan, jangan pergi. Aditya menghentikan Sita, tapi anakku. Kami akan mencari cara lain. Budi Santoso berkata, Sita berpikir sejenak. Lalu ia menyentuh kartu debit tua ayahnya. Mas Aditya, apakah di kartu ini ada alat pelacak? Saya akan periksa. Aditya memeriksa kartu itu dengan teliti. Ada, tersembunyi di dalam strip magnetik. Wajah Sita cerah. Kalau begitu, jika aku mengaktifkannya, para guardian bisa tahu lokasiku kan? Benar, tapi itu terlalu berbahaya. Aditya berkata dengan cemas, aku harus menyelamatkan anakku. Sita berkata dengan tegas. 1 jam kemudian, Sita tiba di lokasi pembongkaran di perkampungan kumuh. Bangunan-bangunan tua yang menyeramkan. Ia mengaktifkan alat pelacak di kartu debitnya. Sebuah lampu kecil berkedip. Reza, aku sudah datang, Sita berteriak. Dari sebuah gedung Reza muncul, penampilannya sangat berantakan. Ya, Sita, senang bertemu denganmu. Reza berkata sambil tersenyum sinis. Di mana anakku? Jangan terburu-buru. Ada yang harus kita lakukan dulu. Reza mengeluarkan pisau. Aku harus memotong jarimu untuk pengenalan sidik jari. Sita mundur, jangan gila. Selama 20 tahun kau membuatku terlihat bodoh. Reza mendekati Sita. Kapan aku membuatmu terlihat bodoh? Selama kau ada, aku selalu menjadi nomor 2. Reza berteriak. Sita merasakan kehadiran seseorang di belakang Reza. Seorang pria tua muncul dengan membawa pistol. Mari kita selesaikan pekerjaan ini. Pria tua itu mengarahkan pistolnya ke Sita. Sita berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tapi ia tidak menyerah. Ayahku tidak meninggalkan kode apapun untuk pengkhianat seperti kalian. Sita berteriak dengan lantang. Saat pria tua itu hendak menarik pelatuk, dinding gedung hancur dan agen-agen guardian menyerbu masuk, granat kejut meledak dan lokasi menjadi kacau. Ibu Direktur, di mana Anda? Terdengar suara Aditya. Di tengah asap, Sita mencari anaknya, terikat di sebuah ruangan di pojok. Sayang, Sita memeluk anaknya. Ibu, anak itu menangis. Di tengah baku tembak, Sita menutup telinga anaknya. Agen guardian melumpuhkan anak buah pria tua itu. Reza muncul dengan saklar bom di tangannya. Mati kita semua. Reza berteriak dengan mata gila. Saat itu tembakan jitu dari Aditya menembus pergelangan tangan Reza. Aduh, Reza menjatuhkan saklar bom. Para agen bergegas dan melumpuhkan Reza sepenuhnya. Sita membawa anaknya ke tempat aman. Tidak apa-apa, sekarang sudah aman. Sita menenangkan anaknya. Aditya mendekati Sita. Ibu Direktur, Anda tidak terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Sita menghela napas lega. Dengan tertangkapnya pria tua itu, perlawanan terakhir sindikat naga hitam berakhir. Sita memeluk anaknya dan menatap langit. Ia merasa ayahnya sedang menjaganya dari surga. Bab 7. Waktu penghakiman. Setelah Reza dibawa ke rumah sakit, Sita dan anaknya kembali ke tempat aman. Aditya berada di samping Sita, menenangkan anaknya. Anak itu masih ketakutan dan tidak mau lepas dari pelukan Sita. Ibu, aku takut. Anak itu berkata dengan suara kecil, sekarang sudah tidak apa-apa. Ibu akan melindungimu. Sita memeluk anaknya erat-erat. Budi Santoso masuk dan melapor. Ibu Direktur, penjahat tua itu mengakui semuanya. Apa yang dia akui? Bahwa pemimpin naga hitam adalah darmawan dan lokasi dana gelap para pejabat tinggi. Sita merasa lega. Akhirnya akhir dari semua ini terlihat. Aditya melihat tabletnya dan berkata, Darmawan ditangkap di yacht tempat persembunyiannya. Di yacht? Benar.
dia ditangkap saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Sita mengangguk. Akhirnya akar dari segala kejahatan tercabut. Saat itu Shinta menelepon. Kak, lihat berita. Syukurlah. Terima kasih Shinta. Kak, aku ingin memberikan kesaksian tambahan di kejaksaan. Suara Shinta terdengar mantap. Masih ada bukti yang kusembunyikan. Sita terharu dengan keberanian Shinta. Terima kasih Shinta. Tapi apa tidak berbahaya? Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku ingin hidup dengan bangga seperti kakak. Air mata menggenang di mata Sita. Keesokan harinya, sidang Darmawan digelar. Sita duduk di kursi saksi. Ruang sidang penuh dengan wartawan dan warga. Saudari Sita Wijaya, tolong jelaskan hubungan Anda dengan terdakwa. Jaksa bertanya, terdakwa adalah pembunuh ayah saya. Sita berkata dengan jelas. Dan juga ayah dari Reza yang telah menipuku selama 20 tahun. Darmawan mengatakan sesuatu kepada pengacaranya, tetapi pengacaranya juga terlihat pasrah. Shinta maju sebagai saksi dan memberikan kesaksian atas semua kebenaran. Darmawan memerintahkan Reza untuk mendekati Kak Sita dan merebut warisan ayahnya. Kesaksian Shinta membuat ruang sidang gempar, dan dia menyuruh orang untuk mengancam dan membunuh banyak orang. Hakim mengetuk palu. Terdakwa Darmawan Suryo divonis penjara seumur hidup. Tepuk tangan menggema di ruang sidang. Sita merasa akhirnya ketidakadilan yang dialami ayahnya terbayar. Setelah sidang, Sita dan Aditya keluar dari pengadilan. Banyak wartawan mengerumuni mereka. Ibu Direktur, bagaimana perasaan Anda? Saya lega karena nama baik ayah saya akhirnya bersih. Sita menjawab dengan tenang. Apa rencana Anda ke depan? Saya akan hidup sambil membantu lebih banyak orang. Jawaban Sita tulus. Malam itu, Sita, anaknya, dan Aditya makan di sebuah warung sederhana. Pemandangan keluarga yang biasa. Ibu, apa sekarang orang jahatnya sudah tidak ada? Anaknya bertanya. Ya, sudah tidak ada lagi. Sita mengelus kepala anaknya. Paman Aditya akan melindungi kita. Aditya tersenyum kepada anak itu. Saya akan melindungi kalian seumur hidup. Sita merasakan ketulusan Aditya. Setelah makan, Sita pergi menjenguk Reza yang dirawat di rumah sakit. Reza terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan di borgol. Sita. Reza berkata saat melihat Sita. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Sita menatap Reza dengan dingin. Yang paling menyedihkan adalah 20 tahun itu semuanya bohong. Sita, aku tidak punya pilihan lain. Ayahku, jangan beralasan. Sita memotong ucapan Reza. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu. Sita berbalik dan meninggalkan kamar. Reza menatap punggung Sita sambil menangis. Di koridor rumah sakit, Sita bertemu Aditya. Sudah selesai. Sita berkata, Anda telah bekerja keras. Aditya memegang tangan Sita. Sekarang adalah awal yang baru. Keduanya meninggalkan rumah sakit menuju mobil tempat anak mereka menunggu. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Sita berpikir ayahnya pasti tersenyum di surga. Pertarungan panjang selama 20 tahun akhirnya berakhir. Bab 8, hadiah musim gugur. 6 bulan kemudian, Sita mengunjungi pasar tua tempat ayahnya dulu menyemir sepatu. Tempat itu kini telah direnovasi menjadi pusat kebudayaan Hartono Wijaya. Untuk acara peresmian, Sita mengenakan gaun sederhana, bukan setelan jas. Ibu Direktur, semua sudah siap. Budi Santoso mendekati Sita. Terima kasih. Sepertinya ayah akan menyukainya. Sita berkata sambil memandangi pusat kebudayaan. Di halaman depan, bukannya patung emas raksasa, terdapat sebuah instalasi seni sederhana. Itu adalah bentuk dari kotak semir tua ayahnya dan kartu debit Sita. Aku ingin menghargai nilai kerja keras. Sita berkata kepada Aditya. Aditya memegang tangan Sita. Ayah Anda pasti akan sangat bangga. Acara peresmian dihadiri oleh para pedagang pasar dan warga sekitar. Banyak yang mengenali Sita dan menyapanya. Sita, tidak kusangka kau akan sesukses ini. Pemilik warung makan tempat Sita dulu bekerja berkata, Ibu, terima kasih sudah merawatku dengan baik waktu itu. Sita memberi hormat. Sekarang kau adalah kebanggaan kampung kita. Sita tidak membenci masa lalunya. Ia berpikir semua pengalaman telah membentuk dirinya yang sekarang. Setelah peresmian, Sita, Aditya, dan anaknya berkeliling pusat kebudayaan. Di lantai 1 ada kelas seni,
dan di lantai 2 ada perpustakaan. Ibu, apa aku bisa belajar melukis di sini? Anaknya bertanya dengan mata berbinar. Tentu saja, ibu juga akan belajar bersamamu. Sita berkata sambil memeluk anaknya. Sita ingin menebus waktu 20 tahun hidupnya yang ia habiskan untuk mimpi orang lain. Ia memutuskan untuk mulai belajar seni, sesuatu yang selalu ingin dilakukannya. Malamnya, Sita dan Aditya duduk di sebuah kafe yang tenang. Mas Aditya, ada yang ingin aku katakan. Sita memulai pembicaraan dengan hati-hati. Apa itu? Aku menyukaimu. Wajah Sita memerah. Aditya tampak terkejut lalu tersenyum. Saya juga menyukai Anda, Ibu Sita. Benarkah? Ya, sejak pertama kali kita bertemu, keduanya saling menatap dan tersenyum. Itu adalah cinta yang terjalin setelah melewati cobaan selama setahun bersama. Saat itu, Shinta masuk ke kafe. Shinta baru saja kembali dari luar negeri. Kakak Mas Aditya. Shinta menyapa dengan ceria. Shinta, bagaimana di luar negeri? Sangat menyenangkan. Aku belajar desain dan bertemu orang-orang baru. Shinta duduk, tapi tetap saja Indonesia yang terbaik karena ada kakak di sini. Sita senang dengan perkembangan Shinta. Shinta yang dulu musuhnya, kini terasa seperti keluarga sungguhan. Shinta mau ikut proyek baru, proyek apa? Proyek pendidikan untuk ibu tunggal dan wanita yang karirnya terhenti. Mata Shinta berbinar. Tentu saja aku mau. Sita menyumbangkan sebagian besar keuntungan yayasannya untuk masyarakat. Ia juga mendengar kabar bahwa ia dinobatkan sebagai pengusaha paling dihormati di Indonesia. Beberapa hari kemudian, Sita menghadiri upacara penerimaan sekolah akselerasi anaknya. Anaknya memiliki otak cemerlang seperti kakeknya. Ibu, nanti kalau besar aku ingin membantu banyak orang seperti ibu. Anaknya berkata kepada Sita, kalau begitu kau harus belajar dengan giat. Sita berkata sambil memeluk anaknya, ibu adalah pahlawanku. Kata-kata anaknya membuat Sita terharu. Itulah kata-kata yang paling ingin ia dengar. Malam itu, Sita memandangi gedung kantor lama yang dulu dikuasai Darmawan dan Reza. Di tempat itu, kini sedang dibangun sebuah taman kota yang menyatu dengan hutan dan perpustakaan. Rasanya seperti membersihkan karma masa lalu. Sita berkata kepada Aditya, Anda melakukan hal yang luar biasa, Ibu Sita. Aditya berkata dengan kagum. Saat itu, Aditya berlutut. Di tangannya ada sebuah kotak cincin kecil. Sita, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Sita terkejut, air mata menggenang di matanya. Ya, aku mau. Sita menjawab sambil tersenyum. Keduanya berpelukan. Orang-orang yang sedang berjalan-jalan di taman bertepuk tangan. Sita bukan lagi pemeran pendukung yang mendukung orang lain. Ia hidup sebagai pemeran utama dalam hidupnya sendiri. Malamnya, Sita membuka buku harian ayahnya. Ia menulis di halaman kosong terakhir, Ayah, sekarang aku bahagia bersama orang-orang yang mencintaiku. Sita menutup buku harian dan menatap keluar jendela. Langit malam yang dipenuhi bintang-bintang tampak indah. Pagi hari di mana ia menangis karena perlakuan suaminya kini telah tiada. Sebagai gantinya, ada rutinitas menyiapkan sarapan lezat bersama Aditya dan anaknya. Sisa-sisa sindikat naga hitam telah diberantas sepenuhnya. Tidak ada lagi pihak yang mencoba mengorek masa lalu Sita. Kerajaan Sita berdiri kokoh di atas nilai-nilai kejujuran dan berbagi. Setiap tahun, Sita mengunjungi pemilik minimarket yang ia temui pada hari pertama ia diusir untuk memberikan beasiswa. Ia tidak ingin melupakan kehangatan manusiawi yang ia lihat di titik terendah hidupnya. Sita sekali lagi menyorotkan kartu debit tuanya ke sinar matahari. Wajahnya yang terpantul di permukaan kartu tua itu bersinar lebih kuat dan indah dari sebelumnya. Bab 9. Penyelesaian. 1 tahun kemudian, Sita mengunjungi penjara tempat mantan suaminya, Reza, ditahan untuk 1 kali saja. Reza duduk di ruang kunjungan dengan tangan di borgol. Penampilannya sangat mengenaskan. Reza memulai pembicaraan saat melihat Sita. Kenapa kau datang? Sita bertanya dengan dingin. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Reza menundukkan kepalanya. Sita meletakkan sebuah amplop dokumen di depan Reza. Apa ini? Ini laporan tentang bagaimana dana gelap yang kau gelapkan selama 20 tahun disumbangkan kembali ke masyarakat.
Reza membuka dokumen itu. Ratusan miliar rupiah tercatat telah disumbangkan ke panti sosial dan lembaga pendidikan. Sita, aku, pembicaraan kita sudah selesai. Sita bangkit, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini, menyaksikan kesuksesanku. Saat Sita meninggalkan ruang kunjungan, Reza mulai tertawa seperti orang gila. Para sipir mencoba menenangkannya, tetapi tidak berhasil. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Darmawan meninggal di rumah sakit. Dikatakan penyakit kronisnya memburuk selama di penjara. Sita tidak merasakan emosi khusus atas kematian Darmawan. Hanya ada rasa lega bahwa semuanya telah berakhir. Sementara itu, Sinta mengabarkan bahwa ia telah sukses menjadi desainer di luar negeri. Sita membalasnya dengan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Aku memilih persahabatan di masa depan daripada kebencian di masa lalu. Sita berkata kepada Aditya, Yayasan Sita kini telah berkembang dengan bekerja sama dengan organisasi NGO internasional. Dengan nama Proyek Guardian, mereka mendukung kaum miskin dan anak-anak di seluruh dunia. Aditya dengan diam-diam mendukung perkembangan Sita dari sisinya. Saat Sita menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Dunia, Aditya memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Kekayaan sejati bukan berasal dari saldo rekening, tetapi dari air mata orang-orang yang berhasil mengatasi kesulitan. Pidato Sita memberikan gaung di seluruh dunia. Di media sosial, kalimat ini menjadi viral sebagai kutipan bijak. Warga sekitar dan kerabat yang dulu meremehkan. Sita datang menemuinya. Mereka meminta maaf dan memohon bantuan. Sita, kami salah. Mari kita hidup rukun sebagai kerabat. Pamannya berkata tanpa malu, maaf, tapi tidak bisa. Sita menolak dengan sopan namun dingin. Tidak ada alasan untuk berteman dengan orang yang mengabaikanku saat aku susah setelah aku sukses. Sita juga menetapkan keadilannya sendiri dalam hubungan antar manusia. Sita sering mengunjungi gang pasar tempat ayahnya tinggal bersama anaknya. Ia mempertahankan bengkel semir sepatu kecil itu agar tidak melupakan akarnya. Kakek dulu bekerja di sini ya. Anaknya berkata sambil memandangi bengkel semir sepatu. Ya, kakekmu adalah orang yang sangat hebat. Sita berkata kepada anaknya. Sita bukan lagi Sita yang lemah 20 tahun yang lalu. Ia adalah seorang raksasa yang bertanggung jawab atas penghidupan puluhan ribu orang dan ibu yang paling dihormati oleh anaknya. Aditya mengungkapkan rahasia terakhir yang ditinggalkan ayah Sita. Ia merestorasi foto keluarga yang ditemukan di brankas rahasia dan memberikannya sebagai hadiah. Ini foto saat Anda masih kecil. Di dalam foto terlihat ayah yang masih muda dan Sita kecil yang tertawa bersama. Sita merasa seperti mendapatkan kembali masa kecilnya yang hilang. Melihat senyum ayah, aku tahu bahwa jalan yang telah kutempuh akhirnya kembali kepada cinta. Sita berkata dengan terharu. Sita menerbitkan buku tentang kisah suksesnya. Seluruh royalti disumbangkan untuk membangun rumah singgah bagi wanita yang mencari kesempatan kedua. Sita dan Aditya berdasarkan kepercayaan yang telah mereka bangun sambil menyembuhkan luka masing-masing, mempersiapkan pernikahan, mereka bertukar janji sederhana dan menyempurnakan arti keluarga yang sebenarnya. Mas Aditya, terima kasih sudah mau menikah denganku. Justru saya yang lebih berterima kasih, bersama Anda setiap hari terasa bahagia. Sambil menatap bintang di langit malam, Sita yakin bahwa ayahnya selalu mengawasinya dari surga. Sita kini berdiri tegak sebagai tokoh utama yang bersinar, tidak lagi takut akan kegelapan. Bab 10, Warisan Sejati. 3 tahun kemudian, di musim gugur, Sita duduk di bangku taman tempat ayahnya pertama kali memberikan kartu itu. Anaknya yang kini sudah SMP duduk di sebelahnya mengerjakan PR. Aditya sedang membeli kopi di dekat situ. Ibu, apa kartu ini yang membuat keajaiban? Anaknya bertanya sambil menyentuh kartu debit tua Sita. Bukan, yang membuat keajaiban adalah hati yang tidak pernah menyerah. Sita menjawab sambil mengelus kepala anaknya. Karena ibu tidak menyerah, kita bisa ada di sini sekarang kan? Anaknya mengangguk. Sita kini telah menjadi seorang miliarder dengan aset triliunan, tetapi ia tetap sederhana. Ia berinteraksi dengan orang-orang pasar dan menikmati makanan biasa. Inilah noblesse oblige yang sesungguhnya.
Aditya berkata sambil membawa kopi. Aku hanya hidup sesuai dengan apa yang membuat hatiku nyaman. Sita menjawab sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Sita menghadiri peragaan busana merek fashion miliknya di Paris. Para model mengenakan aksesori yang terinspirasi dari kartu debit tua, bukan perhiasan mewah, keindahan yang bangkit dari masa lalu. Dunia fashion memuji desain Sita. Merek Sita mengubah peta industri fashion dunia. Sementara itu, Sinta yang telah bebas dari penjara mengajar anak-anak di sebuah sanggar kecil yang disediakan oleh Sita. Ia menjalani hidup penebusan dosa dalam diam. Kak, terima kasih banyak. Sinta menyapa Sita saat bertemu. Kau telah menunjukkan bahwa musuh di masa lalu bisa menjadi teman hari ini. Sita menatap Sinta dengan hangat. Sita mempraktikkan pengampunan yang sempurna. Sita menyebarkan sistem transparansi keuangan yang belum sempat diwujudkan oleh ayahnya ke seluruh dunia. Ia menciptakan dunia di mana tidak ada lagi korban seperti dirinya. Aditya dan Sita merasakan kebahagiaan sebagai orang tua biasa di acara olahraga sekolah menengah pertama anak mereka. Kisah balas dendam yang gemilang di masa lalu kini menjadi kenangan seperti legenda. Ternyata, hal yang biasa adalah yang paling membahagiakan. Sita berkata kepada Aditya. Sita memasang sebuah bangku sederhana di samping makam ayahnya. Sebuah tempat istirahat bagi siapa saja yang ingin singgah. Aku berharap cinta ayah terus menyebar. Sita tidak menyimpan kartu debit tuanya di brankas, tetapi selalu membawanya di dompet. Ia tidak ingin melupakan masa-masa tersulitnya. Sita dan Aditya mengelola yayasan baru dan mengulurkan tangan kepada banyak Sita lainnya. Mereka menjadi jembatan agar mereka bisa bangkit kembali. Suatu senja, Sita memandangi punggung Aditya dan anaknya yang berlari di taman. Ia berpikir bahwa 20 tahun penderitaan itu adalah proses yang disiapkan untuk kebahagiaan hari ini. Sita tersenyum cerah ke arah langit. Saat itu ia seolah mendengar suara ayahnya di dalam hatinya. Aku mencintaimu, putriku yang tangguh. Sita menjawab ke langit sambil meneteskan air mata. Aku juga mencintaimu, ayah. Dari kejauhan, Aditya dan anaknya melambaikan tangan memanggil Sita. Sita berlari ke arah mereka, menyambut hari yang baru. Sita yang diusir ke tengah hujan pada hari itu, kini telah tiada. Sebagai gantinya, ada seorang wanita tangguh yang dicintai dan mencintai. Keajaiban yang dimulai dari selembar kartu debit tua telah selesai seperti ini. Warisan sejati Sita bukanlah uang, melainkan keberanian untuk tidak menyerah dan cinta. Cinta itu akan terus berlanjut di masa depan. Kisah Sita Wijaya memberikan gema yang mendalam bagi kita. Perjalanan yang mengharukan dari seorang wanita biasa yang telah mengorbankan hidupnya selama 20 tahun untuk orang lain. Namun tidak menyerah dan bangkit di saat terburuk dalam hidupnya. Di saat ia diusir ke tengah hujan dan berpikir telah kehilangan segalanya, selembar kartu debit tua peninggalan ayahnya mengubah takdir Sita. Tetapi keajaiban yang sesungguhnya bukanlah kartu itu, melainkan keberanian Sita yang tidak menyerah di tengah keputusasaan. Sita tidak berhenti pada balas dendam sederhana, tetapi memilih keadilan yang lebih besar. Ia mengubah dendam pribadi menjadi kebaikan sosial dan menjadi lentera harapan bagi para korban seperti dirinya. Dan ia bertemu dengan rekan sejati seperti Aditya dan Sinta, membentuk keluarga baru. Kisah ini mengatakan kepada kita semua, tidak peduli seberapa sulit situasinya, jika kita tidak menyerah, jika kita bersama orang-orang yang kita cintai, kita pasti bisa menciptakan awal yang baru. Sosok Sita yang tangguh akan memberikan keberanian dan harapan bagi semua orang yang menjalani hari yang berat hari ini. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan satu komentar sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.